Apa itu hidup? Hidup adalah perjalanan antara be dan di. Be, birth, di, death. Tapi si ada di antaranya. Apa itu si? Si adalah choice, pilihan. Memilih untuk hidup kekal atau mati kekal. Memilih untuk hidup rendah hati atau hidup dalam kesombongan. Memilih untuk kehidupan yang indah namun berujung kehancuran, atau kehidupan yang biasa tapi berujung berkat. Memilih untuk hidup dalam kekudusan atau dalam kubang dosa. Memilih untuk hidup nyaman atau menyenangkan hati Tuhan. Kita semua punya pilihan. Hiduplah bijak, pilihlah yang terbaik. God sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to an empty grave.
Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Salam Bapak Ibu semua, kita bersyukur kita masuk pada minggu terakhir di bulan Januari, tanggal 30 Januari hari ini. Dan saya akan mengakhiri seri rangkaian tentang hidup adalah pilihan. Hari ini bagian terakhir kita akan bicara tentang seorang tokoh yang terkenal yang bernama Yusuf. Bicara soal bagaimana Yusuf memilih hidup kudus lebih daripada hidup aman dan nyaman. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mau mendengarkan firman-Mu dan hamba berdoa supaya kebenaran firman-Mu boleh menolong kami, memberkati kami untuk mengambil keputusan hidup dalam kekudusan menjelang kedatangan Engkau kembali. Sehingga ketika Engkau datang kami siap sebagai mempelai perempuan yang siap untuk menyambut pengantin laki-laki. Hamba berdoa supaya firman Tuhan hari ini memotivasi kami lagi untuk terus hidup dalam kekudusan tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu semua, mari kita baca firman Tuhan hari ini yang terambil dari Kejadian pasal 39 seluruhnya, tapi saya tidak akan baca semua, saya hanya akan baca ayat 6 sampai ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Bapak Ibu, tahun 2022 disebut sebagai tahun new normal. Artinya karena selama 2 tahun ini kita telah hidup di bawah rule COVID, sehingga tahun 2022 dianggap sebagai new normal ketika orang melakukan memakai mask di mana-mana, ke tempat manapun, bahkan di dalam rumah. Normal jika kita menjaga jarak satu dengan yang lain di toko, di tempat-tempat umum, di gereja dan sebagainya. Normal ketika kita setiap saat menggunakan antibakterial yang sebelumnya tidak biasa. Normal jika kita melakukan pertemuan-pertemuan online, termasuk gereja, kerja, sekolah, berbagai meeting dan sebagainya. Semua itu dianggap normal dan bukan sesuatu yang wah atau sesuatu yang luar biasa atau sesuatu yang aneh. Tapi semua dianggap normal. Bapak Ibu, bicara soal new normal dalam hal, khususnya dalam hal moral di Amerika, ada muncul satu new normal baru di tengah negara kita ini, yaitu apa? Normal ketika kita hidup di tengah keluarga atau sebagai pasangan suami istri, tidak dalam hubungan suami istri sebagai laki-laki dan perempuan saja, tapi normal jika kita punya selingkuhan, jika kita punya orang lain. Ini disebut bukan sebagai selingkuh tapi disebut open marriage. Open marriage ini adalah sesuatu yang boleh dikatakan pada masa sekarang dianggap sebagai hal yang normal, hal yang wajar. Karena apa? Orang tidak mau mengikat satu dengan yang lain. Kamu boleh punya suami, istri, tapi kamu juga boleh, kalau kamu sudah bosan dan kamu tidak ingin stuck, kamu ingin memperbarui hati kamu ingin lebih bahagia, kamu bisa punya
pacar laki-laki lain atau pacar perempuan atau siapa saja yang kamu mau dibawa ke dalam rumah tangga kita. Dan ini mulai muncul dari beberapa artis di Hollywood seperti Will Smith dan Jada, seperti Dolly Parton dan Carl Dean, seperti Nico Tortorella dan Bethany Mayers, seperti Ashton Kutcher dan Demi Moore dulu sebelum mereka bercerai, seperti Brad Pitt dan Angelina Jolie dan seterusnya. Sehingga tantangan untuk keluarga Kristen pada masa sekarang makin hari makin berat, khususnya kita membesarkan anak-anak kita di era seperti ini. Tidak gampang, hal-hal yang tadinya tidak normal dianggap sebagai normal sekarang. Sehingga melalui pelajaran Yusuf, saya berdoa supaya kita semua diberkati, dikuatkan, secara khusus dapat mengambil pilihan yang tepat dalam hal kekudusan, dalam hal hidup kudus. Bapak Ibu tahu siapa Yusuf? Yusuf adalah anak dari Yakub dan dia dipilih oleh Tuhan untuk mempersiapkan, melindungi, memelihara satu bangsa yang besar. Itulah bangsa Israel yang kemudiannya dari bangsa ini lahirlah juru selamat. Oleh karena pilihan Tuhan sangat spesial untuk Yusuf, Yusuf harus melewati banyak ujian. Dan salah satu ujiannya adalah yang kita baca hari ini. Dia tidak saja dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak kepada para saudagar Midian, dibawa ke tanah Mesir, dijual kepada seorang yang bernama Potifar, kepala pengawal raja di Mesir. Tapi dia harus mengalami ujian demi ujian sampai pada akhirnya dia diangkat menjadi orang nomor 2 terbesar di Mesir. Bapak Ibu, bagaimana Yusuf bisa memilih hidup kudus lebih daripada hidup aman dan nyaman? Mari kita lihat beberapa hal sebelum kita sampai kepada bagian terakhir bagaimana Yusuf dapat melakukan itu. Yang pertama, sebelum kita melihat semua hal lain, kita perlu melihat bagaimana kondisi Yusuf ketika dia dibawa ke Mesir. Dalam kata singkat, kondisi Yusuf ketika dia dibawa di Mesir, khususnya tinggal di rumah Potifar, adalah, saya rangkum dalam 3 kata. Dia hidup aman, dia hidup nyaman, dan dia hidup diberkati Tuhan. Bapak Ibu ingat ketika Yusuf dibawa ke tanah Mesir, ketika dia dijual sebagai budak, Yusuf itu baru berusia 17 tahun. Usia yang sangat muda Bapak Ibu. Selama 10 tahun dia tinggal di rumah Potifar, bekerja di rumah Potifar dengan rajin, dengan jujur, dengan baik. Menyebabkan dia ini disukai oleh Potifar. Sehingga dalam Kejadian 39 ayat 2-6 dikatakan bahwa Yusuf berhasil dalam semua hal yang dikerjakannya. Dia dikasihi oleh Potifar, dia berhasil, dia mencapai puncak karir dan menjadi kepala rumah tangga Potifar. Semua hal dalam rumah tangga Potifar, baik urusan dalam, urusan luar, urusan di ladang, urusan bisnis apapun, itu semua diserahkan kepada Yusuf. Bapak Ibu bayangkan, Yusuf ini seorang budak. Tapi dalam waktu 10 tahun, walaupun statusnya sebagai budak, tapi dia menjadi kepala rumah tangga Potifar. Dia mengatur segala sesuatunya. Sehingga ini situasi yang boleh dikatakan secara manusia, Yusuf berada dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman. Saya perlu menjelaskan hal ini Bapak Ibu karena di akhir kisah ini, kita akan melihat bagaimana Yusuf harus mengorbankan rasa aman dan nyamannya, menukar karena dia memilih hidup kudus lebih daripada sekedar rasa aman dan nyaman. Sekali lagi, pilihan yang dipilih oleh Yusuf ini mengorbankan rasa aman dan nyamannya. Ini menyangkut urusan kekekalan, menyangkut urusan hidup rohaninya. Ini tidak bicara soal hal fisik semata-mata, bicara soal berselingkuh, berhubungan seksual dengan orang lain, istri orang lain dan sebagainya. Tidak, ini bicara soal kekekalan. Bukan aman dan nyaman saja Bapak Ibu. Tapi dalam bagian ini, dalam pasal 39 diceritakan bahwa Yusuf berada dalam kondisi diberkati Tuhan. Paling tidak ada 6 kali kata ini diulang-ulang. Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan memberkati Yusuf, Tuhan membuat pekerjaan Yusuf berhasil. Mengapa bagian ini penting untuk diangkat atau untuk disampaikan? Karena apa? Yusuf menyadari bahwa keberhasilannya selama bekerja di rumah Potifar bukan karena kehebatan dia.
Bukan karena dia rajin, dia pintar, dia jujur dan sebagainya. Tapi karena Tuhan memberkati dia. Tuhan berkenan kepada dia. Sehingga selama 10 tahun dia tinggal di rumah Potifar, bukan Yusuf saja yang merasa dia diberkati, tetapi Potifar yang adalah orang yang tidak mengenal Tuhan melihat bahwa Allah Yusuf memberkati Yusuf. Dia melihat bagaimana keluarganya diberkati luar dalam secara bisnis, secara materi, secara finansial. Sehingga Potifar melihat dan menyadari bahwa semua itu terjadi karena Yusuf diberkati oleh Tuhannya. Sehingga Bapak Ibu, Potifar tidak perlu mengurus apa-apa lagi dalam rumah tangganya kecuali makanannya sendiri. Mengapa Yusuf tidak mengurus makanan Potifar? Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 43 ayat 32 dikatakan bahwa orang Mesir tidak boleh makan dengan orang Ibrani. Karena itu adalah satu kekejian. Sehingga makanan mereka harus mereka urus sendiri. Dianggap sebagai dia pakai kata abomination, sesuatu yang dibenci, atau dia pakai kata detestable, artinya ini hal yang menjijikkan, sehingga ada gap besar antara orang Mesir dan orang Ibrani, khususnya Yusuf dalam kedudukannya sebagai budak. Sekali lagi Bapak Ibu, rasa aman, rasa nyaman, diberkati Tuhan, kadang-kadang merupakan hal yang istimewa untuk kita. Tetapi merupakan waktu atau sesuatu kondisi yang kalau kita tidak hati-hati dapat membahayakan kita. Karena apa? Kadang-kadang dalam kondisi seperti itu kita akhirnya lengah dan iblis memakai kesempatan ini untuk menjatuhkan kita. Bapak Ibu ingat apa yang terjadi dengan Ayub. Ayub hampir sama kisahnya seperti Yusuf. Hidupnya aman, nyaman, diberkati Tuhan dalam segala hal. Dan dalam seketika dia dicobai oleh iblis dengan cara yang sungguh-sungguh luar biasa. Kehilangan semuanya dalam sehari. Bapak Ibu, itulah yang terjadi ketika orang percaya berada dalam rasa aman, nyaman, dan diberkati Tuhan. Tidak membuat itu kita kebal terhadap pencobaan, terhadap godaan. Bagaimana dengan pengalaman Bapak Ibu sendiri? Saya sendiri selama saya mengikut Tuhan, saya menyadari ketika hidup saya mulai aman, nyaman, dan rasanya semua berkat Tuhan tercukupi, melimpah dalam hidup saya. Saya seringkali mulai berhati-hati. Berhati-hati terhadap segala cara iblis untuk membuat kita jatuh, membuat kita gagal, membuat kita mempermalukan nama Tuhan, bahkan mempermalukan diri kita sendiri. Kalau Bapak Ibu baca berita 3 minggu lalu tanggal 8 Januari 22, tahun 2022, Kanada telah memberlakukan undang-undang baru yang menentang kekristenan sebagai tindakan kriminal. Apalagi kalau sampai menyebarkan kekristenan kepada orang lain, itu bisa diancam hukuman 5 tahun penjara. Bapak Ibu bisa bayangkan, negara yang tadinya orang Kristen hidup aman, nyaman, dan diberkati di sana, sekarang menjadi negara yang menekan kekristenan dan menganggap kekristenan sebagai sesuatu yang bersifat kriminal. Memberitakan Injil bisa dipenjara 5 tahun. Dan itu tidak saja dialami oleh Kanada. Amerika, negara yang tadinya berdiri dengan dasar kekristenan, menuju ke sana. Kita semua akan sampai kepada masa di mana kita tidak akan aman, nyaman, dan merasa diberkati Tuhan lagi, karena satu masa akan datang hal di mana kekristenan juga akan dianggap sebagai sesuatu yang ilegal. Kalau Bapak Ibu lihat juga, puluhan tahun lalu orang datang ke negara ini karena orang merasa mendapatkan kebebasan untuk beragama. Tapi tidak lagi sekarang. Supreme Court Jumat lalu mendengarkan kasus mantan pelatih sepak bola wilayah Seattle yang menolak untuk berhenti berdoa di lapangan, dan akibatnya dia dipecat dari pekerjaannya. American United for Separation of Church and State mendukung distrik ini dalam keputusannya, dan mereka mengatakan bahwa anak-anak yang dilatih berada dalam ancaman, berada dalam bahaya karena takut dipengaruhi oleh coach soccer ini, Bapak Ibu. Sehingga ini sesuatu yang akan kita hadapi. Aman, nyaman, diberkati tidak menjamin bahwa kita tidak masuk dalam pencobaan, kesukaran, dan godaan-godaan iblis lainnya. Bapak Ibu, tapi jangan takut, asalkan kita dapat memilih dengan benar,
maka Tuhan akan memberkati kita. Mari kita lihat bagian berikutnya. Apa yang terjadi kemudian dengan hidup Yusuf? Ketika keadaan aman, nyaman, dan diberkati Tuhan, muncullah yang namanya tawaran yang memikat. Bapak Ibu, iblis itu sangat lihai dalam mencari waktu yang tepat untuk menyerang dan menjatuhkan orang percaya dalam dosa. Mengapa? Karena pirates, bajak laut, dia tidak akan menyerang kapal yang tidak punya harta. Tapi sebaliknya, pirates akan menyerang kapal yang punya harta karun. Itulah kita orang Kristen, Bapak Ibu. Kita punya harta dalam diri kita, itulah sebabnya iblis selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita, menyerang dan menjatuhkan kita. Dia tidak akan menyerang orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Tidak akan. Tapi dia menyerang orang-orang percaya untuk mencari kesempatan terbaik untuk menjatuhkan kita. Dan kesempatan terbaik itu seringkali ketika kita merasa aman, merasa nyaman, dan hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Inilah yang terjadi dengan Yusuf. Dalam Kejadian pasal 39 dicatat bahwa istri Potifar menggoda Yusuf setiap hari. Bapak Ibu ingat, Yusuf ini datang ketika usianya masih sangat muda, masih remaja 17 tahun. Tapi waktu berkembang sampai dia berumur 27 tahun ketika peristiwa ini ditulis, istri Potifar mulai atraktif melihat Yusuf. Bagaimana tidak? Karena Yusuf ini tidak tahu istri Potifar ini usianya berapa, tapi Yusuf ini ditulis dalam ayat 6 dikatakan, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Bahasa lain yang dipakai untuk menggambarkan kondisi Yusuf ini adalah dia ini ganteng secara fisik dan secara karakter boleh dikatakan dia sempurna, dia manis, dia baik. Dan memang Yusuf memiliki semuanya. Yusuf ini seorang yang smart, dia baik, dia penuh perhatian, dia rajin, dia punya karunia seorang pemimpin, seorang leader. Dan tentulah wajar Bapak Ibu, secara fisik dia juga ganteng. Sehingga ini merupakan hal yang menjadi godaan untuk perempuan termasuk istri Potifar. Sekali lagi tidak diketahui berapa umurnya dan siapa namanya. Tapi hanya dikisahkan bahwa istri Potifar ini datang dari hari ke hari untuk mencoba Yusuf, menggoda Yusuf. Berkali-kali Yusuf katakan tidak. Tapi istri Potifar ini tidak pernah menyerah Bapak Ibu. Biasanya kalau perempuan menggoda laki-laki, 1 kali tidak, 2 kali tidak, 3 kali tidak. Tapi ketika datang berkali-kali, biasanya menyerah. Tapi Yusuf tidak. Yusuf tidak memilih untuk tidak jatuh. Saya dengar ada satu kesaksian tentang seorang teman, bukan kesaksian, cerita tentang seorang teman yang dia rasa, oh saya nggak bisa lagi atraktif terhadap suami saya atau terhadap pacar saya karena dia malas, dia tidak mau berbuat apa-apa, dia tidak mau membantu, dia tidak rajin lagi seperti dulu, dia tidak melakukan hal-hal yang saya inginkan dan sebagainya. Sehingga yang terjadi dengan istri Potifar adalah dia melihat semua hal yang baik ada dalam diri Yusuf. Dia merayu tiap hari dan memakai kekuasaannya sebagai nyonya, sebagai tuan atas budaknya. Dalam budaya kuno masa itu Bapak Ibu, seorang tuan punya hak untuk tidur dengan budak perempuan. Tapi seorang nyonya tidak bisa tidur dengan budak laki-laki. Itu lazim pada waktu itu. Itulah sebabnya istri Potifar setiap waktu memakai berbagai trik. Dan trik terakhir kemungkinan adalah dia menyuruh semua budak, semua pekerja dalam rumah dia keluar dan membiarkan dia sendiri berdua bersama Yusuf dalam rumah itu. Ketika dia mencoba untuk memakai trik terakhir ini dan gagal, barulah di situ istri Potifar melakukan tindakan pemfitnahan. Bapak Ibu, kenapa kira-kira orang bertanya kenapa istri Potifar melakukan itu? Kemungkinan ada beberapa hal. Yang pertama, kemungkinan dia ini memiliki suami Potifar sebagai kepala istana raja, kepala pengawal raja. Dia sangat sibuk. Dia orang yang sangat sibuk, dia tidak punya waktu untuk istrinya. Dan kemungkinan keluarga ini tidak punya anak. Dan kalau dia ini bukan hanya sekedar kepala pengawal raja, tapi adalah sida-sida, peraturan untuk sida-sida itu adalah biasanya mereka dikebiri.
Sehingga peraturan itu memang diberikan untuk kepala pengawal raja atau sida-sida dikebiri supaya mereka bisa fokus untuk mengurus raja, supaya mereka juga tidak tidur dengan istri atau dengan gundik raja. Nah, menurut Bapak Ibu, mengapa Yusuf tidak menerima tawaran yang memikat ini? Tentu tawaran ini sangat memikat Bapak Ibu. Ingat, Yusuf datang dibuang sebagai budak di tengah-tengah keluarga Potifar. Dan sebagai budak, walaupun dia sudah naik jabatan sebagai kepala rumah tangga keluarga Potifar, status Yusuf tidak berubah. Status Yusuf tetap adalah seorang budak. Sehingga seharusnya tawaran kenikmatan ini diterima oleh Yusuf secara manusia. Dia bisa menikmati seks, dia bisa menikmati harta yang dijanjikan mungkin, kuasa, rasa aman karena dia tidak mungkin akan diapa-apain, difitnah, dipecat dan sebagainya. Dan yang paling penting, kemungkinan istri Potifar ini bisa melepaskan Yusuf dan memberikan freedom, memberikan status baru, bukan lagi sebagai budak, tapi sebagai seorang merdeka. Bapak Ibu, bukankah ini tawaran yang mengikat? Ya, mungkin bagi sebagian orang, tapi tidak bagi Yusuf. Bapak Ibu, apakah kita pernah diperhadapkan dengan kondisi seperti Yusuf? Kita menerima tawaran yang mengikat, yang menjanjikan banyak hal yang diinginkan oleh semua manusia. Kuasa, uang, seks, harga diri, dan sebagainya. Perasaan diterima dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu, ini luar biasa bagaimana Yusuf menganggap tawaran yang memikat ini bukan sebagai hal yang membuat dia tertarik. Tidak sama sekali. Satu paket dia dapatkan, dia tetap tolak. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu pikirkan secara jujur, lubang apa dalam hidup kita yang paling gampang menjadi sasaran iblis untuk membuat kita jatuh dalam pikatan iblis. Ada orang bisa gagal dalam hal uang, tapi tidak dalam hal kuasa. Ada orang gampang gagal dalam hal seks, tapi tidak dalam hal uang. Iblis mengenal betul di mana kelemahan kita. Sehingga kitalah yang harus tahu di mana kelemahan kita dan perlu berhati-hati terhadap tawaran-tawaran yang memikat itu. Belajarlah dari Yusuf, khususnya bagian ketiga ini, bagaimana dia dapat melakukan pilihan yang tepat. Kita lihat, apa rahasia di balik pilihan yang tepat yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf tahu bahwa menolak perintah bosnya, tuannya, khususnya nyonya istri Potifar ini adalah satu tindakan yang sangat membahayakan masa depannya. Membahayakan hidupnya, membahayakan karirnya. Tapi Yusuf memilih untuk menolak permintaan istri Potifar untuk tidur dengannya. Itulah sebabnya trik terakhir ketika dia mengosongkan rumahnya mungkin bisa membuat Yusuf malu. Sama sekali Yusuf tetap sama. Yusuf tetap sama ketika rumah mereka itu penuh dengan orang. Dan Yusuf tetap sama ketika rumah itu kosong sama sekali dan hanya dia dan istri Potifar. Integritas Yusuf luar biasa. Mengapa Yusuf tetap menolak untuk tidur dengan istri Potifar? Yusuf melihat hal ini sebagai dosa dan menolak melakukan kejahatan yang sangat besar. Kejadian 39 ayat 89 katakan, dengan bantuanku tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada dalam rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab apa? Engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bapak Ibu, statement Yusuf ini adalah statement yang luar biasa. Yang menunjukkan respek dia, loyalitas dia terhadap dua hal. Yang pertama, terhadap Potifar. Dia tahu ketika dia memilih untuk tidur dengan istri Potifar, dia memilih untuk tidak respect, tidak loyal terhadap tuannya yang sudah mengangkat harga diri dia, mengangkat nama baik dia, memberikan rasa aman dan nyaman kepada dia. Sebagai budak, ingat, dan sebagai kepala pengawal raja, Potifar ini,
Yusuf tahu bahwa saya tidak mungkin tidak respect kepada dia. Kepada Tuhan saya yang selama 10 tahun ini telah membimbing saya, menolong saya, mengajarkan saya, bahkan memberikan kepercayaan besar kepada saya. Bagaimana mungkin saya mengkhianati dia? Lihat sekali lagi. Yusuf hidup dalam integritas, sama luar dan dalam. Ketika ada yang melihat dan tidak melihat, Yusuf tetap sama. Dia tetap loyal dan tetap respect. Yang kedua, Yusuf ini tidak saja loyal kepada Potifar, tapi dia loyal terhadap Tuhan. Bagi Yusuf, Tuhanlah yang telah menjaga dia, memberkati dia, menyertai dia di tanah Mesir, tempat pembuangan dia, tempat dia hidup sebagai orang asing. Tempat dia hidup sebagai budak, dibuang di sana. Bapak Ibu, Yusuf tahu bahwa kalau dia bisa merasa aman, nyaman, dan diberkati Tuhan, itu karena Tuhan semata-mata. Tidur dengan istri Potifar akan merupakan pengkhianatan yang besar. Tidak saja kepada Potifar, tapi kejahatan yang besar, pengkhianatan yang besar terhadap Tuhan sumber segala berkat. Ini adalah tindakan dosa, bukan new normal. Yusuf hanya tinggal 17 tahun bersama ayahnya. Tapi apa yang diajarkan oleh ayahnya Yakub itu melekat dalam hati dia. Dan membuat dia hidup untuk terus menghargai Tuhan, respek terhadap Tuhan, mengasihi Tuhan, dan loyal terhadap Tuhan Allah Israel. Yusuf menghormati Tuhan, bahkan memilih melepaskan kenikmatan, rasa aman, nyaman, bahkan berkat Tuhan yang dialami demi memilih hidup dalam kekudusan. Dia tahu bahwa ketika dia memilih ini dia akan kehilangan segalanya. Dia tahu itu. Tapi itulah yang dilakukan Yusuf. Dan itulah yang harusnya semua orang percaya lakukan. Ketika kita diperhadapkan dengan hal seperti ini, harusnya kita memilih Tuhan sebagai sumber berkat dan bukan berkat-berkat itu. Yusuf telah membuktikannya dan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Apa yang terjadi dengan Yusuf kemudian Bapak Ibu? Apa akibatnya? Tentu kita semua sudah tahu. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Bapak Ibu, kalau kita mau berpikir kenapa Potifar tidak membunuh Yusuf ketika dia mendapati bahwa istrinya melaporkan bahwa Yusuf hendak memperkosa dia. Karena dalam hati kecil dia, Potifar tahu bahwa tidak mungkin Yusuf melakukan hal yang memalukan itu. Tidak mungkin Yusuf berkhianat kepada dia. Tidak mungkin Yusuf seorang yang dia melihat telah diberkati Tuhan dan hidup secara jujur, secara bersih, melakukan hal yang tidak benar untuk tidur dengan istrinya. Sehingga hukuman yang dia berikan adalah memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Seharusnya hukuman pada masa itu ketika dia mendapati istrinya tidur dengan laki-laki itu atau budak itu, harus dihukum, dibunuh mati saat itu juga. Tapi kenapa Potifar tidak melakukannya? Karena dia tahu kebenaran Yusuf. Dia tahu Yusuflah yang benar. Dia tahu walaupun Yusuf tidak membela dirinya, tapi Yusuf tidak mungkin melakukan tindakan yang penuh dengan kejahatan itu. Apalagi pada masa itu belum ada CCTV, belum ada rings, belum ada smartphone di mana orang bisa merekam semuanya. Potifar tahu bahwa Yusuflah yang benar. Bapak Ibu, banyak kali ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusan, seringkali kita tidak akan segera masuk dalam reward yang Tuhan berikan. Seringkali kita harus melewati lembah kelam berikutnya, kelas-kelas Tuhan berikutnya, kelas iman berikutnya. Dan ini yang terjadi dengan Yusuf. Tapi dia Tuhan, kita tidak perlu mendikte dia untuk mendapatkan yang terbaik. Tuhan tahu bahwa dalam penjara itulah Yusuf akan keluar sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader, pemimpin besar dunia pada masa itu. Bapak Ibu bisa bayangkan siapa menyangka bahwa mimpi Yusuf yang terjadi beberapa tahun yang lalu kemudian akan terjadi ketika dia mengalami insiden ini. Ketika dia keluar dari rasa aman, nyaman dan diberkati Tuhan di rumah Potifar, masuk ke dalam penjara. Dari situlah baru Tuhan membawa dia keluar menjadi seorang pembesar. Siapa menyangka? Saudaranya tidak akan menyangka. Bapaknya yang sudah berpikir anaknya mati tidak akan menyangka. Bahkan istri Potifar dan Potifar pun tidak akan pernah menyangka. Bapak Ibu ingat ketika kita memilih untuk melakukan hidup dalam kekudusan, Tuhanlah sumber berkat itu.
Ketika kita memilih menyenangkan hati Dia, hati Tuhan lebih daripada manusia, lebih daripada segala berkat-Nya. Tuhan berjanji bahwa Tuhan yang akan memberikan reward itu kepada kita yang setia. Saya menutup bagian ini dengan kisah tentang Mr. Smith dari Texas yang hidup seorang Kristen sungguh-sungguh yang hidup mengasihi Tuhan. Dia punya 5 anak dan istri, mereka melayani di gereja mereka dengan baik. Sampai satu waktu kejadian ketika Mr. Smith ini diminta untuk menandatangani cek palsu dalam jumlah yang sangat besar. Mr. Smith katakan tidak. Berkali-kali atasan dia ini meminta dia untuk menandatangani dan dia katakan saya akan berikan kamu 1/10 dalam jumlah yang sangat besar 1/10 ini. Tetap Mr. Smith katakan tidak. Sampai akhirnya bosnya ini merasa frustrasi, putus asa dan dia membuat fitnah. Dia katakan bahwa Mr. Smith ini korupsi. Mr. Smith ini berusaha untuk membuat cek palsu. Bahkan Mr. Smith ini punya perempuan simpanan di kantor dia, punya affair di kantor dia. Singkat cerita, Mr. Smith dikeluarkan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia kehilangan pekerjaan, kehilangan rasa percaya dari istri dan anak-anaknya, kehilangan keharmonisan dalam keluarganya. Paling tidak selama 3 bulan. Karena 3 bulan kemudian bos yang di atas bosnya ini mendapati bahwa orang ini menipu. Justru dialah yang hendak membuat cek palsu. Dia ditangkap dan dikeluarkan. Tapi kemudian mereka meminta maaf kepada Mr. Smith dan mengembalikan dia kepada posisi yang lebih tinggi dengan gaji yang lebih besar. Bapak Ibu, kadang-kadang reward tidak kita dapatkan langsung ketika kita hidup dalam kekudusan. Tapi Tuhan sumber berkat itu ketika kita memilih Dia, mengasihi Dia lebih dari rasa aman, nyaman dan berkat Tuhan. Dia sendiri yang akan mengembalikan reward untuk kita. Hidup dalam kekudusan adalah pilihan. Rasa aman, nyaman dan hidup diberkati Tuhan adalah berkat Tuhan yang mengikutinya. Jika kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan memilih untuk hidup dalam kekudusan, hidup dengan integritas, sama di luar dan di dalam. Sehingga inilah yang harus kita wariskan dari keturunan ke keturunan. Menjadi pelajaran penting, tidak saja untuk kita, untuk keluarga kita, tapi untuk orang-orang di sekeliling kita. Ingat Bapak Ibu, hidup adalah sebuah pilihan. Pilihlah untuk hidup kudus, lebih daripada rasa aman, nyaman, dan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba terbatas dalam menyampaikan kebenaran ini yang sangat dalam. Tapi hamba percaya Engkau tidak terbatas untuk menolong kami. Mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami masa-masa penting untuk mengambil keputusan hidup dalam kekudusan. Ataukah hidup dalam rasa aman, nyaman, dan diberkati Tuhan. Kami hamba berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk dengan pelajaran Yusuf ini menolong kami untuk tetap loyal kepada Tuhan, respek kepada Tuhan, mengasihi Dia, menunjukkannya dalam tindakan kami untuk hidup, memilih Tuhan, sumber berkat itu lebih daripada sekedar rasa aman, nyaman, dan hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Kami tahu ini tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan akan menyertai kami. Jika kami setia, maka Engkau setia. Engkaulah yang akan memberikan reward itu di kemudian hari bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu semua, kita akan menutup ibadah kita hari ini dan saya berdoa supaya seluruh rangkaian ibadah firman Tuhan yang disampaikan dan telah kita dengarkan boleh memberkati dan menolong kita melakukan pilihan yang benar. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to